Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita patut bersyukur dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan Dr. Haji Rusmadi MMPD. Perkenalkan, nama saya Endang Hidayat Permana dengan nomor induk mahasiswa 02301100056 program studi pendidikan agama Islam kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memaparkan rangkuman materi terkait landasan pendidikan sebagai tugas ujian tengah semester. Pengertian landasan pendidikan secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material, contoh landasan pesawat terbang, dan dapat pula bersifat konseptual, contoh landasan pendidikan. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi. Adapun asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu aksioma, postulat, dan premis tersembunyi. Pendidikan dapat dipahami dari 2 sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang praktik, sehingga kita mengenal istilah praktik pendidikan. Praktik pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan bantuan dalam praktik pendidikan dapat berupa pengelolaan pendidikan dan dapat berupa kegiatan pendidikan. Yang kedua, dari sudut studi, sehingga kita mengenal dengan istilah studi pendidikan. Studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Pengertian landasan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan terlihat sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang senantiasa menuntun kekuatan kodrat mereka untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, Lauren Kremin, pendidikan sebagai usaha sengaja dan sistematis untuk menyampaikan, membangkitkan dan memperoleh pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai-nilai, dan kepekaan. Ciri-cirinya yaitu 1. Kegiatan terarah dan sistematis. Kedua, kegiatan dilakukan untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap, kepekaan, tidak hanya menyangkut pengetahuan saja. 3. Seorang pendidik harus memperhatikan 3 aspek, yaitu 1. Aspek afektif, 2. Kognitif, 3. Psikomotorik. 3. Menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembimbing, mendewasakan seseorang. Pendidikan harus menyangkut hasil-hasil seperti pembentukan sikap dan kepribadian untuk memenuhi bentuk standar kegiatan sosial. Artinya, 1. Pendidikan tidak boleh menjauhi kehidupan sosial. Kedua, masyarakat adalah lingkungan pendidikan yang sebenarnya. 3. Pendidikan harus membuat manusia peka. Lalu, apa itu landasan pendidikan di negara kita? Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha dasar
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah dasar pijakan dalam rangka praktik pendidikan dan studi pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kecakapan fundamental serta intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Dan apa pentingnya landasan pendidikan untuk dipelajari? 1. Untuk membangun landasan pendidikan yang kokoh. Untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika landasan tidak kuat atau tidak utuh. Yang kedua, sebagai tolak ukur dasar dalam studi pendidikan. Landasan pendidikan ibarat potensi dasar untuk membangun pendidikan sesuai ke arah yang dicita-citakan bangsa. Tentu kita tidak ingin mencetak generasi penerus hanya dengan berpedoman pada nilai yang dihasilkan saja. Nilai hanya menunjukkan kuantitas